kayak Alphard dikecilin. Ini generasi ketiga. Yang mana? Yang ini. Yang itu. Ya, ini generasi Gen 3 global ya. Ya, Gen 3 global. Tuh. Ini yang udah ke ini keempat global. Tapi ini kedua ini, di Indonesia. Nih, lihat nih. Coba ya. Tuh, kita bandingin. Coba kita bandingin. Kita mesti dari luar bandingin. Dia tegak, ya kan? Ya. Itu horizontal. Data horizontal. Lampu gimana? Enggak kan? Enggak. Itu lampunya apa sih? Di sini. Tapi nyambung. Kalau itu kecil kan? Apa sih ini bentuk ini? Trapesium. Trapesium Dan ya. light bar-nya nyambung kan? Light bar-nya nyambung. Kalau itu kan enggak tuh. Enggak. Terus satu lagi Tok, bedanya Tok. Iya. Wipernya ngumpet. Oh iya itu kelihatan ya benar. Iya. Itu kelihatan. Kalau ini langsung. Iya. Dan ini Tok. Ini kan kayak spoiler kan? Iya, spoiler atas. Untuk spoiler atas ini lebih aerodinamis. Bang ini kan lancip kan? Oh iya. Ya kan? Lancip, ya kan? Tapi ini kelihatan. Tapi kalau gue lebih pilih itu Tok. Oh iya kan. Lebih kelihatan rapi, Betul. ya kan? Iya betul. Kelihatan bersih. Terus dari sisi aerodinamis juga ini lebih bagus, Iya. ya kan? Itu jadi lampanya angkat high mount stop lamp nih. Iya. Di sini ada nggak? Kalau di situ high mount stop lampnya kayaknya di dalam deh Tok. Di dalam. Ya, Di Tok. kaca ya? Di Nempel dalam. kaca. Oh iya benar. Di dalamnya, Dia nempel bukan di di luar. kaca ya? Iya, dinempel di kaca. Oke. Nah satu lagi ada yang beda. Kita lihat bagian depannya Tok. Oke, kita pindah ke depan. Ininya. Dan agak lebih tinggi dikit ini Ya, dibandingin yang lama, ya kan? oh ini ada DLR samping ya? DLR-nya ke samping. Ini juga ada DLR. Oh, versinya yang ini udah nggak ada. Jadi, fungsi daripada lampu ini sudah berfungsi juga sebagai lampu kabut. Oh, jadi headlamp ya, Lampu kabut. Itu di sini ya? Iya, udah di sini semua. Kalau yang lama kan terpisah, Iya, ya di kan? bawah. Ya kan? Makanya ada di bagian bawahnya tuh. Ya, Honeycomb kayak gini kan? honeycomb. Emang 2022 hampir semua mobil atasnya bentuknya begini. Ya, Dan ini panel stop nyambung kan? nyambung. Kalau itu hanya di tengah kan? Terus satu lagi Tok, Apa tuh? di bagian belakangnya ini lebih rendah. Oh iya 16. Ya. Itu. Ini 16, ini 16. 17. 17. Satu lagi yang unik. Ini ada lekukan di kaca belakang, Oh, buat itu Air. air udara. ya kan? Dia kan Ya. rata tuh. Yang lama rata, Nah, ya kan? kemudian dia buat profiler begini kan? Iya. Gitu. Sama ini naik ini kan? Oke, ini buat buka ya. Buat buka. Ini buat tutup. Ya. Nanti kita praktekin. Oke. Tapi bisa buka tutup dari dalam juga. Iya. Oke. Oke. Nutupnya gimana? Tutupnya kita pencet aja sekali. Yang depan. Ya. Oh, oke. Itu nggak ada kan? Yang itu Tapi, nggak ada kan? kalau ada suatu bidang yang udah terlalu mendekati ke bagasinya, dia berhenti. Bisa dipraktekin? Buka dulu ya. Biasanya tembok. Ya, Oh. udah. Oke. Ya. Berarti kalau dibuka ada. Oh ya. Bisa. Jadi pembuka pintunya tuh bisa sesuai Kebutuhan. kebutuhan. Oh, jangan kebalik. Yang ini buat buka. Yang ini buat buka, Yang ini depannya? yang buat tutup. Tutup. Oke. Dan di tutup bukanya bisa sesuai kebutuhan. Kanan kiri ya tombolnya? Iya. Yang kanan untuk nutup, yang kiri untuk buka. Oh, di sini juga ada ya? Iya. Nanti bisa sisi sana atau sisi sini ya. Oke. Ya, nggak ada kula boket ya? Nggak ada. Oh, sayang ya.
Nah ini gua suka tuh ada head up display-nya, jadi kita nggak perlu ngintip-ngintip ke panel instrumen untuk tahu speednya. Cuman speed aja ya tal ya? Speed, RPM, Wah mesti pindah ya? sama apa namanya? Mindahinnya gimana? Ada logo sensingnya keluar. Oh iya, tapi maksud gua kalau mindahin kan yang gua lihat cuman Sama speed. ya, sama transmisi kan ada tuh. Enggak ada, cuman speedometer sama Ada tulisan DN. enggak ada. Ada. Enggak tuh, cuman speed dan RPM. Nih posisi transmisinya nggak ada di sini. Jadi ada PRND gitu. Pas Tapi kita kalau mau masukin gigi yang mana, betul. baru keluar di Betul. head Nih up display-nya. contoh nih kalau kita stop ya. Oke. Stop. Ini netral N R P ya kan P R N D. Nah, oke. Tapi kalau udah jalan Oke. simbolnya hilang langsung. Tapi ini ada satu lagi tuh. Apa tuh? Ada fitur tap Steptronicnya juga. Oh iya, kalau dia di Nah. fitur manual shift-nya diaktifkan, Ya. kelihatan di situ Data. M manual kan. Ini gigi 2 nih, gigi Iya. 2 nih. Kita bisa pindah satu. Tapi anehnya dia si Hase Toyota tuh kalau mau upshift dia mesti ke depan ya. Ya. Sebetulnya lebih natural kalau misalnya naik tuh digeser ke Turun bawah. ke bawah. Iya. Jadi ini agak aneh ini ketiga, gitu kan. Menghilangkan sedikit sensasi fun-nya ya. Iya, sebenarnya kan lebih enak kalau misalnya kita mau naikin gigi kan, enak kan gini kan? Iya. Lebih natural begini kan? Iya. Dia nggak mau pindah dari 2 ya? Speednya mungkin masih terlalu rendah. Ada 6 airbag di All New Fox ini. Driver airbag, 2. passenger airbag, terus di tempat duduk penumpang depan, samping, kiri kanan airbag, sama driver seat airbag bagian samping, nih sama di kiri kanan ada curtain airbag. Iya, jadi Ya 6 kan? ya total. Jadi 6 gitu. Buat privacy. Ini manual ya. Gimana posisi duduknya di belakang, tuh enak ya tuh? Di sini atau di mana? Di tengah. Enak. Enak. Karena bisa maju mundur Iya. dan sliding. Ini kan maju mundur nih. Nah kan. Ini mentok. Ini paling top. Nah, sliding tadi bisa kan? Iya. Lalu sliding. Jadi kenyamanan paling prima ya di sini. Ini paling nyaman. Nah, Kalau di belakang agak keras ya, Toy? belakang untuk anak kecil karena posisi bahu dan sandaran punggung itu lebih tinggi bahu, makanya agak gantung. Agak gantung. Makanya memang tetap anak-anak kan belakang. Tapi kalau penumpang dimanjakan di sini kan. Ya. Tapi ini hanya bisa digunakan untuk handphone tertentu aja. Oke, bagaimana dengan bahan joknya? Bahan joknya terasa bagus ya, terasa cukup berkualitas, terasa durable, ya kan? Ini fabrik ya? Pabrik. Nah, kalau yang lama memang yang Kulit. udah pakai kulit, ini pakai pabrik gitu. Apa pertimbangannya kenapa dia nggak pakai kulit lagi ya? Saya rasa pertimbangannya mungkin harga, faktor harga. Oh ya, ini kan CBU kan? Ya, ini CBU ini langsung dari Jepang. Nah, yang lama itu udah pakai sunroof untuk yang depan dan belakang. Gitu. Nah, sekarang minus sunroof tapi diganti pakai TV untuk penumpang belakang. Oh, monitor belakang ya? Ya. Gitu. Monitor belakang. Ini tilt ya? Ini tilt. Ini bisa dibuka gini. Oh, mungkin mesti ada ininya. Ada tunggu pelan-pelan. Nah, ini dia. Nah, ini pada saat posisi seperti ini, pada malam hari ini ada lampunya, jadi pasti kayak cahaya gitu. Oke. Tapi kalau nyetel harus dari depan ya?
Enggak, bisa dari sini. Sejujurnya aku belum pernah mengoperasikan ini. Iya, kan. Biar nggak bosan di belakang ya. Biar nggak bosan di belakang. Terus ada lampunya juga. Oh iya. Ya, ada lampu. Ambient light ya. Sama ada lampu juga dari sini nih. Ini kan berfungsi sebagai lampu juga. Oh iya. Pada saat kita kembalikan posisi seperti ini. Nah, ini ada Oh lampu. iya, ada ambient lightnya Jadi ambilannya ada dari kiri kanan dan monitor. dan monitor. Nah di sini pengaturan AC-nya juga lebih lengkap ya. Ya. Termasuk dari bawah kaki juga ada kan? Ini untuk mengoperasikan AC yang belakang, Hidup dulu depan. kita bisa pencet ini rear. Nah, terus kita bisa set kecepatan blowernya. Oh iya, nyala. Sama temperatur untuk belakang kita bisa set dari sini. Gitu. Nah, kita bisa set. Nah, oke. Dan kita bisa set ini. Nah, tuh. Bagian belakang. Oke. Satu lagi, ada kelebihannya Apa tuh? dibandingin yang pendahulunya. Ada pembersih udara, ion air purifier. Nah, ini untuk fungsi ion purifier ini untuk mematikan partikel-partikel kuman yang ada di dalam mobil ini. Jadi Dan efeknya juga memberikan kualitas udara yang lebih baik di dalam mobil, di dalam kabin. Oke. Oh iya, ini aja ada meja lipat ya. Ada satu lagi nih yang lebih, ada wireless chargingnya. Ada. Tapi ini hanya bisa digunakan untuk jenis handphone tertentu aja. Ini Mungkin kayak iPhone bisa nih. Tok. Ini ngelipatnya gimana ya? Ini cukup ditekan kayak gini aja. Oke. Ya. Oke. Ada meja lipat. Ada meja lipat. Meja lipat untuk bisa menampung 2 botol dan ya mungkin kotak makanan kecil ya. Iya. Nah, ini buka tutup bagasi belakang bisa. Nah, ini dia buka tutupnya. Oh iya. Nah, jadi mau seberapa besar kita buka tutupnya kita bisa atur dari sini. Mau cuman segitu bisa, Bisa. ya kan? Berapa derajat pembukaannya kita bisa kontrol dari sini. Iya, bisa disetting aja. Dan buka pintu belakang kiri kanan juga bisa dari sini. Kita ngomongnya dari Broadway dulu Iya. ya. Ini soft touch material ya. Bahan materialnya Soft touch ya. lebih terasa mewah ya, Iya, dari mewah pendahulunya. Dan ini soft touch ya. Empuk. Soft touch dan empuk gitu. Dan lagi banyak tempat simpan. Tempat simpan. Ini Ini di sini ada banyak cup holder di pintu. sini. Satu. Ini juga bisa. Ya, Ini buat barang-barang kecil ya. barang-barang kecil. Oke. Speaker kick. Ini speaker kick panel ya. Sini. Gitu. Kerasa banget ya. Oh, di sini cuma 20 maksimal ya. Udah 20 aja. Ini juga kelebihannya dari yang sebelumnya ya. Ini terasa lebih kedap kabinnya. Oh iya, kalau duduk di bangku tengah atau bangku belakang memang kedap. Tetapi kalau duduk di sisi sini yang terasa adalah udara itu bergetar. Dung, dung, dung. Jadi Iya. Saya kebetulan udah pernah coba mobil ini di jalan flyover yang agak bergelombang. tapi Bandingannya nggak tahu enak. limbung tadi ya? Enggak. Nggak tahu limbung ya? Nggak limbung ya? Dengan Platform TNGA. platform Toyota New Global Architecture ini memang bantingannya terasa lebih kaku, tapi masih tetap mendapat kenyamanannya, Ya. terutama pada saat melewati jalan yang tidak terlalu banyak lubang. Mau ngasih tahu soal driving impression. Buat saya sih ini suspensinya medium metal ya. Medium. Medium ya. Pada kecepatan rendah, terutama masuk jalan yang agak keriting atau Banyak sambungan ya? atau banyak sambungan, coba tuh di itu depan memang tuh. terasa agak kaku ya, terasa Kaku, agak betul. keras. Betul. Tapi kalau sudah masuk jalan yang mulus, Nih coba yang nih. halus, meskipun bergelombang, itu bantingannya terasa sangat cukup dewasa gitu.
Wah, gua Cukup nyaman. bingung maksudnya dewasa apa nih? Maksudnya dewasa. Posisi injektornya nempel di intake Intake. dulu ya. Ya. Tapi yang sekarang posisi injektor Ya. nempel di bang silinder bukan di intake. Jadi itu dari injection, makanya dia pakai kompresi tinggi, aman dengan Aman. bensinnya. Oktannya itu 92 harus yang Dan tidak Bang. ngelitik. Apa yang istimewa dari mesin ini? Keistimewaan daripada mesin dynamic force ini adalah pertama, derajat intake valve-nya itu telah berubah dari 31 derajat ke 41 derajat, dan itu membuat konsumsi bahan bakarnya menjadi lebih hemat. Kedua, telah mengalami peningkatan tenaga dari yang sebelumnya 150 tenaga kuda sekarang menjadi 170 tenaga kuda. Torsinya gimana? Torsinya juga mengalami peningkatan, sekarang sudah menjadi 210 Nm torque, di mana sebelumnya yang lama? 198. Oh, yang lama transmisinya masih konvensional. Yang lama masih pakai CVT. Ini sih Ini CVT juga, cuman telah mengalami improvement di perpindahan giginya, lebih halus. lebih halus dan lebih sigap mengganti giginya dibandingkan yang sebelumnya. Oke. Jadi responsif dan hemat bahan bakar ya. Ya, Responsif dan efisien ya. ya. Tapi meskipun ini rasio kompresinya hampir 13:0, tapi dia tetap bisa pakai bensin Pertamax Oh ya, dan tidak mengalami gejala ngelitik. ujinya di sistem injeksinya Ya. ada yang direct dan force. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dia hanya menggunakan injeksi yang force, Ya. itu konsentrasinya listrik. Tapi Listrik. kalau dia direct injection, Jaringnya. kompresinya tinggi, nggak ada masalah Nggak ada dengan mesin listrik. yang biasa. Ya. Sama seperti Jadi mesin yang digunakan pada Foxy generasi keempat ini adalah mesin dynamic force, yaitu dikembangkan sejalan waktu dia mengembangkan Toyota New Global Architecture chassis terbarunya. Nah, kelebihan daripada mesin ini adalah telah mengalami peningkatan tenaga menjadi 170 tenaga kuda dari yang sebelumnya 150 tenaga kuda, dengan peningkatan torsi yang sekarang bertambah menjadi 210 Newton meter torque, yang dimana sebelumnya itu 198 Newton meter torque. Nah, kedua,
yang telah mengalami perubahan juga di mesin dynamic force ini adalah angle daripada intake valve-nya itu telah berubah dari 31 derajat ke 41 derajat. Dan itu diklaim oleh Toyota dapat meningkatkan bukan hanya saja performa mesinnya, juga dapat meningkatkan mengurangi penggunaan konsumsi bahan bakarnya serta emisi gas buangnya. Spion dalamnya bisa di set kalau mau lihat dalam bentuk kamera, ya kan. Jadi bidang di belakang itu kalau kita aktifkan kameranya itu bisa kelihatan lebih jelas, ya kan. Gitu. Pandangan yang di bagian belakang itu terasa lebih dekat. Coba dipakai kan tadi gantinya. Oh, ya kan? Gitu. Jadi dalam posisi seperti ini kameranya aktif.